dengan selesai menjalankan puasa ataupun selesai berhaji. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau sudah dicabut, poel masih muda, setelah 2 tahun dikorbankan, apakah termasuk cacat? Tidak. Tidak cacat. Dan tidak rapinya gigi, sedikit ada, tidak rapinya gusinya, itu bukan cacat. Sama dengan dulu ada sapi dari pemerintah yang ditindik untuk nomor, itu bukan cacat. Atau dicap punggungnya, itu nggak cacat. Yang cacat itu patah tanduknya, terpotong telinga. Kalau hanya terpotong terbelah belum cacat. Kalau hanya sudah terpotong sepertiga baru dikatakan cacat. Seperti itu. Pincang, buta itu cacat. Kebiri saja bukan cacat. Dikebiri itu tidak cacat. So Nabi menyembelih hewan jantan yang dikebiri, domba, bukan cacat. Walaupun sudah hilang buah zakarnya, ya, tapi dari kecil, maka tidak merupakan cacat. Selanjutnya yang kedua tentang apa tadi? Ya, kurban untuk umatku. Maka hadirin, ketika bapak-bapak kurban, ya, maka niatkan untuk keluarga. Tapi misal kurban saya niatkan untuk keluarga saya, boleh. Itu. Kan kata Nabi, ini kurban saya, ini kurban ahli keluarga saya, ini kurban umat saya. Lalu apakah umatnya tidak perlu berkurban? Kalau dia sudah mampu, sunnah dia berkurban. Tetap dituntut untuk berkurban. Contoh, kita kan selalu didoakan Nabi siang malam, tapi kita tetap dituntut untuk berdoa. Doa Nabi apa? Selamatkan umatku, selamatkan umatku dari neraka. Tapi kita tetap ada ikhtiar dan doa. Seperti itu. Ya. Yang ketiga tadi tentang dosa kan diampuni, tapi hadirin, untuk mengampuni dosa itu diawali dengan taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syarat taubat itu kan ada 4, merasa singgung, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, banyak berbuat amal soleh. Kalau dia berhubungan dengan hamba Allah, ya, hablum minas, tunaikan atau minta maaf. Dia mencuri, syaratnya kembalikan. Ya. Dia membunuh, dia kisos, laksanakan. Atau bayar dia berdamai dengan bayar dam atau dia berdam kepada ahli warisnya, berapa ketentuannya. Seperti itu, ya. Jadi kalau yang diampuni yang tentu melalui proses taubatan nasuha. Ya, kalau berzina, kalau dia masih muhsan atau kalau muhsan dalam bahasa Quran, kalau bujang gadis dia dicambuk dulu 100 kali. Ya, tapi kalau dia sudah menikah atau pernah menikah itu dirajam. Kalau dia tidak dirajam karena pemerintah kita tidak melaksanakan hukum Quran, ya terserah kepada Allah nanti. Tunjukkan saja bahwa dia betul-betul bertobat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mau nanya masalah ini Pak. Sekarang kan tren Pak, pada saat kita membayar zakat, mau mal atau zakat fitrah, atau juga pada saat kurban. Nah ini kan sekarang sudah ada LSM Pak, baik di kantor dan sebagainya. Dan kita tahu persis, ini mungkin bukan mustahil istilahnya, berhak untuk mendapatkan. Jadi mungkin semua kantor dia minta, mungkin per orang itu bisa dapat mungkin 30 kupon gitu. Nah yang pertanyaan saya, kita sebagai panitia kurban, apakah nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban gitu karena tidak? Ya betul, bagus. Ya, yang dibagikan orang kaya saja. Akan panitia bertanggung jawab. Ya kan lihat tadi yang kita buka lagi. Quran surah Al-Hajj tadi ayat 28 ya. Ya. Ayat Ya, 28. Apa kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya? Fakulu minha, makanlah oleh kalian
sebahagian. Di minhanya itu kan sebagian. Wa at'imul ba'isal fakir, tapi jangan lupakan fakir miskin. Kan sudah jelas ya. Wa at'imul ba'isal fakir, berarti kalau seandainya tidak sedikit sebagian sepertiga pun fakir miskin tidak dibagikan, maka panitia akan bertanggung jawab. Sama dengan kata Nabi, makanan yang paling buruk dalam pesta pernikahan adalah makanan yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Itu hadisnya sudah jelas. Begitu juga dari kurban, walaupun orang kaya boleh, bahkan sepertiga, yang punya boleh sepertiga, tetap sepertiganya ke fakir miskin. Ini ayatnya. Fakulu minha, makanlah kalian sebagian. Wa at'imul ba'isal fakir, tapi kasih makan juga, kasihkan pula ke fakir miskin. Kan jelas seperti. Jadi kalau panitia hanya untuk orang kaya saya semua habis kupon dulu, tidak sedikit pun ke fakir miskin, karena pegawainya kaya semua, maka panitia bertanggung jawab. Maka harus disisihkan sepertiga untuk fakir miskin, baru terlepas seperti itu. Ini sebenarnya bukan orang kaya, tapi LSM yang memang kita lihat ini penampilan bukan orang fakir miskin gitu. Ya. Masuk di satu masjid saya lihat itu sampai berantem itu Pak. LSM itu yang ibu-ibu mengatasnamakan forum ini atau apa dewan ini meminta untuk diberikan. Hadirin ya, begini, hewan kurban di sini untuk lingkungan sini, belum boleh terbang kemana-mana. Untuk lingkungan sini, kecuali contoh di Pilai Citra itu kan kebanyakan hampir 100% orang kaya, maka mereka cukup panitia ngambil sekedar untuk masak-masak, mereka dibawa pulang sedikit, selebihnya ke sebelah-sebelahnya. Nah kalau ada LSM datang ke sini, berhak kita tolak. So orang sekitar sini sebelum cukup kuponnya sudah pas, seperti itu. Maka saya katakan dengan 7 orang ini, ya, yang beberapa dari masjid yang ngasih kepada saya sudah saya pesankan sapi dari Sony, karena saya katakan lebih afdol di kampung ini, enggak setahun sekali Pak makan daging. Saya tinggal di kampung, tahu betul. Untuk bayar ngaji mereka saja 5.000 per bulan nggak mampu. Akhirnya saya ngajar ngaji, saya gratiskan, bahkan saya belikan mikro seperti itu. Jadi kalau datang sama dengan diberi, mau minta-minta boleh ditolak saja. Apalagi dalamnya ada unsur penipuan, ada kebohongan. Tidak berdosa kita menolak. Ya, karena berkurban di sini hak warga sini. Begitu juga zakat, jangan numbang sana-sana. Kenapa? Saudara terdekat kita adalah tetangga masing-masing. Kecuali kalau seperti lingkungan memang kaya raya semua, maka sekedar ngambil ke panitia dan dibawa pulang ya ke rumah masing tetangga-tetangga, lalu selebihnya dibagikan di luar. Nah itu baru boleh. Begitu. Di luar pun datang LSM mana, kalau memang kuponnya sudah habis, tolak saja. Kenapa kita pusing? Karena memang tidak berdosa. Hak yang berkurban itu hak wilayah sini, wilayah masjid, jamaah masjid ini. Itu kan luas wilayah kan? Seperti itu, ya. Ini yang Bapak mempertanyakan dalil surat haji yang 196 yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, jika kamu terhalang oleh musuh atau karena yang terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia tercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Itu yang ditanyakan Bapak itu. Dalil itu untuk orang haji aja kok. Ini tak turun ayat ini untuk perjanjian Hudaybiyah hadirin. Kan? Perjanjian Hudaybiyah yang Nabi dihalangi tidak boleh melaksanakan ibadah haji itu, paham nggak? Dijegat, diboikot oleh orang-orang kafir waktu itu. Ya, jadi ayat itu berkenaan di sana. Kalau nggak bisa melaksanakan, maka dia bayar dam atau denda. Nggak mampu bayar dam pun puasa. Itu jalan keluarnya, begitu. Ya, silakan. Ustaz, saya ingin perjelas yang disebut dengan hadis tadi bahwa apabila kita mampu, dan tanda kutip mampu tadi, kita tidak berkurban pada tahun itu, jangan kamu mendekat masjidku,
dalam hadis tersebut. Bagaimana dengan panitia, Ustaz? Panitia ini kan nggak semuanya miskin, Ya. mampu. Termasuk nggak panitia itu nggak boleh datang ke masjid? Begini maksudnya, sudah mampu mereka tapi seumur hidup belum pernah berkurban. Belum pernah maksudnya. Yang wajib haji saja seumur hidup berapa kali? Sekali. Masuk seumur modot saja. Kalau menyewakan anak untuk pesta yang duduk di sehari puluhan ratusan juta apa kuadra apa nama itu. Tahu-tahu gitu. Tapi kurban belum 1,5 juta gitu kenapa? Maksudnya seumur hidup belum. Itu maksudnya. Kalau abdolnya memang setiap tahun. Dan seumur belum pernah berkurban. Ya, jadi penelitian terus, nerima daging terus, tapi belum pernah kurban. Uangnya disimpan, mati tinggal dibawa. Allahu Akbar. Itu maksudnya seumur hidup belum pernah kurban, tapi memang yang abdol itu setiap tahun. Itulah keberkahan. Tidak ada cerita udah kurban, orang cerita nyesal ya, habis miskin saya nggak ada. Sama kalau sudah haji, nyesal saya haji miskin nggak ada. Begitu juga berkurban, semakin keberkahan. Kenapa? Masa berkurban itu menyembelih sifat hewannya. Untuk itu nggak sah kalau orang beli daging 1 kintal itu sedekah. Kalau walaupun kambing kaca pun 2 tahun sebenarnya maksudnya sifat manusia ada 3. Sifat malaikat taat, sifat iblis ada, kadang-kadang bangkang, ingkar, ya. Ketiga sifat hewan, apa? Pikirkan diri sendiri, serakah, makan, minum, beraktina. Nah, kalau ini disembelih, hakikat secara tak sadar, maka biasanya orang yang berkurban karena Allah sifat-sifat hewan akan hilang. Kalau dia ikhlas ya, jika rebutan tanah mungkin 1 rantai dengan adiknya, lah, ngalah, biarlah. Toh nggak dibawa mati, toh aku lebih mampu. Itu sifat hewan itu sudah tidak. Tapi kalau enggak, orang sudah kaya, wamu sejengkal pun dia akan lebih baik cabut golok. Sifat hewan ada padanya. Tapi orang berkurban lama-lama dia disadar lawan. Hanya serantai tanah di kampung, kan? Tuh apa jadi ribut? Itu ambillah kalian. Nah, seperti itu. Itu sifat hewan sudah hilang. Jadi yang masih ada sifat hewan itu sebetulnya harus berkorban atau cek kurbannya ikhlas atau tidak. Jadi Allah sifat hewan yang akan hilang. Jadi banyak makna tersirat di dalam penyembelihan hewan kurban. Ya, maksudnya seumur hidup belum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa sering kejadian di sini. Yang pertama saya pertanyakan tentang mana lebih afdal, berpatungan sapi atau kambing? Bukan pertama motong sendiri hanya kambing saja atau Ya. karena katanya prinsipnya kalau sapi dagingnya lebih banyak. Yang kedua yaitu puasa Arafah hari ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Yang akan datang ini yang belum kita lakukan sudah dihapuskan dosa kita gitu. Yang ketiga Ustaz, yang mungkin kita agak susah, panitia ini mengawasi orang-orang yang curang dalam kepanitiaan. Ini jadi dia berusaha mengambil bagian sebelum waktunya gitu. Jadi dia sambil mungkin mencacah-cacah atau sambil menguliti, dia sudah menyisihkan ini. Ini mungkin kita sudah berapa kali mengingatkan, sudah di briefing sebelum acara pemotongan, tapi ya kami dialamin ini masih saja ada yang melakukan itu. Bahkan kadang ya berebut, sudah terakhir itu kan ada tumpukan apa tulang-tulang dan sebagainya, mereka ini berebut. Mungkin kita akan menertibkan ulang sehingga akan lebih baik dalam pembagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin, sebetul bergerak maka panitia harus berkumpul. Dan tidak semua panitia ini harus bekerja. Mungkin satu yang ini ditunjuk duduk di kursi ngawasi. Nabi kan begitu. Nah, ngawasi. Kadang-kadang kalau panitia ikut Pak, cukup Pak sudah ada panitia. Dan Bapak duduk manis saja, nanti nunggu bagian. Itu ngawasi, karena kikil bergeser, tutup karung, tutup ini dah. Artinya pura-pura buang sampah. Lah kikil sudah sampai ke rumah. Ketika ada tuh badan yang ada nyawa, kikil ini masih tetap 4. Dan ketika tak bernyawa lagi berjalan sendirian. Ini kan keajaiban dunia ini.
Tadi berbuntut, gak berbuntut lagi. Nah, panitia lebih lagi, ini amanah hadirin. Kita pengen daging banyak dengan cara curang, Allah kasih mencret kita. Lalu 500 ribu lebih mahal daripada kikil itu. Iya, jangan main-main loh masalah daging kurban. Nah, untuk itulah panitia boleh hadirin, yang lain 1 bungkus 2 bungkus boleh. Boleh. Itu. Tetapi untuk itulah kalau panitia 10 tumpukan 10 silakan bagi. Itu cara Nabi. Jangan ambil sendiri. Nah, kalau yang kuat ngambil, ada yang malu-malu nggak kebagian dalam hatinya. Ya ampun, berurusan keserakahan orang. Maka 10 tumpuk silakan pilih. Nah, itu boleh. Silakan ngambil bertumpuk, nah ambil semua. Seperti itu. Jadi panitia menetapkan. Jadi mohon kepada panitia kasih tahu, jangan ada yang ambil sebelum dibagikan. Memang panitia ada kelebihan sedikit, tidak jadi masalah. Ya, seperti itu. Puasa kenapa? Iya, puasa Arafah tahun yang lalu yang akan datang, tapi itu bisa juga. Tapi ada yang mengatakan 10.000 hari. Itu Imam Malik. Jadi banyak versi riwayat. Tapi tidak ada yang khilaf yang mudah puasa Arafah. Seperti itu. Ya, ada yang lalu dan akan datang 1 tahun. Tapi ada pendapat 10.000 hari, berarti hampir 3 tahun. Yang 1 tahun itu yang hari-hari yang lainnya, dari 1 sampai 8. Tapi 9-nya itu seperti 10.000 hari. Bukan 10.000 tahun, 10.000 hari. Itu Imam Malik yang berwet. Ya, 10.000 hari kan hampir 3 tahun ya, kan 360. Ya, ada Ustaz. Oh ya, kalau yang paling afdol urutannya unta. Tapi kita mau beli unta di mana? Keragunan nggak boleh. Maka urutan kedua sapi atau kerbau. Ya, baru kambing. Tentu bulunya. Kalau 7 orang sapi, bukan bulunya dibagi 7 nggak? Kan diampuni sebanyak bulu itu. Seperti 1 bulu sapi itu lah. Bukan bagi 7. Tentu lebih banyak daging sapi ketimbang daging kambing. Seperti itu. Nah, untuk perorangan memang kambing, tapi yang afdol memang ada urutannya unta, summa, kemudian. Bukan dan ya, kemudian. Kemudian urutan. Saya kemudian dia, kan ada urutan saya dulu baru kemudian. Jadi unta, lalu sapi atau kerbau, baru kambing atau domba. Jelas afdolnya sapi. Tapi kalau bicara afdol sapi ya unta. Ya, begitu. Sekarang ini kan khususnya di masjid kita kan panitia ini sampai 50-an orang. Nah, yang berdosa ini apa yang memberi kebijakan, mengambil keputusan, apa dengarkan pendapat orang bawah yang kita telah sampaikan. Apa semua panitia yang terlibat berdosa? Kalau kebijakannya salah, yang memberikan kebijakan. Dan kalau kita tahu salah melaksanakan, kita pun kena. Itu makanya adanya musyawarah itu. Ya, sebelum bertemu itu maka bagusnya panitia ini itu tadi ya harus ada kerjasama dan betul-betul amanah. Itu panitia boleh dilebihkan, boleh. Kalau Ustaz masalah ada kemarin Bapak tanya masalah ke masjid gimana? Salah satu pengurusnya salah ambil kebijakan. Ribut-ribut apa sih tentang pengurus masjid? Kita nggak digaji lalu ribut-ribut gini. Ya musyawarah sajalah, jauhkan sifat ego. Hadirin, jadi pengurus masjid itu nggak dapat gaji, tapi Allah bangunkan istana. Sebetulnya nyapu masjid ini dahulu, kalau zaman khalifah nggak boleh orang lain. Orang lain bahkan khalifah kan seperti presiden. Kalau ketahuan nyapu masjid negara dicambuk. Itu presiden yang nyapu, khalifah. Kalau nyapu itu jalan-jalan sapu. Karena kata Nabi 1 kotoran itu mas kawin 1 bidadari. Itu zaman khalifah. Iya. Itu. Jadi berkhidmat untuk rumah Allah. Jadi ya apa perlu ribut-ribut lah, damai-damai. Apalagi kita sudah tua begini, apa lagi ribut-ribut masalah masjid. Kalau selisih pendapat nggak jadi masalah karena musyawarah ya. Masjid tegak dalam musyawarah, tapi setelah musyawarah sudah itu udah Nabi. Kata Umar begini, Rasul begini, kata sahabat begini.
Itu kan. Contoh ketika ada tawanan, bunuh atau tidak ditawan saja. Kan beda pendapat. Satu mengatakan bunuh tawan itu, Umar mengatakan Umar mengatakan bunuh, kata Abu Bakar jangan. Kita tawan lama-lama masuk Islam. Kan mesti tegak. Setelah musyawarah sudah selesai. Untuk itulah setelah musyawarah tidak ada musyawarah kecil-kecilan. Ini akan memasukkan celah setan. Kita sudah musyawarah. Suara untuk palu atau putusan saudara ketua sudah. Setelah luar nggak boleh, itu celah setan menghancurkan kita. Itu dalam Islam. Kalau mau bersetegar beda pendapat dalam forum, silakan. Pendapat saya begini dengan yang begini, kata satu begini nih. Setelah di luar sudah nggak ada, jangan bahas lagi. Celah setan akan datang memecah belah kita. Seperti itu. Nah, tadi enggak. Waktu apa pendapat Pak? Pura-pura tidur. Di luar apa-apa di bunuh perempuan. Ciri-ciri orang munafik ini. Kalau bisa tegang dalam majelis, begini dalil akan untuk kebenaran ya. Setelah di luar sudah beres. Itu kan membuka celah setan. Cara musyawarah Islam begitu boleh seperti kita ini kan. Seperti bapak itu. Kalau menurut pendapat saya begini boleh. Setelah sudah nggak perlu saya komentar bapak kacamata ini begini, kacamata satu nggak apa. Memang harus begitu. Jika ilmu itu keluar. Ya begitu ya. Pertama kedua itu karena pokal-pokal. Saya bagus. Dengan itulah keluar ilmu sehingga yang lain tahu. Setelah keluar sudah kita akan bebas dari dosa. Dan bisa tegang dalam majelis seperti ini. Nah, pengurus jangan bisa tegang lagi sudah. Ini hadirin, bapak di sini nggak begitu kelihatan. Saya kan pengajian di perumahan Jalan Merotai, perumahan Jaya Perma itu ya, itu kan dekat Bila Cita kan banyak 70% kan non Muslim, sekitar 30% Islam, sehingga orang-orang Cina dibantu. Maka apakah pertanyaan daging ini boleh ke non Muslim? Dua pendapat mengatakan tidak boleh. Ini masalah ibadah. Ada mengatakan boleh sebagai wujud kepada hak sesama tetangga, hak sesama manusia. Sehingga berapa banyak lama-lama masuk Islam. Na'udzubillah saya belum ada bukan yang riak. Ngisi taklim hampir 7 tahun. Yang di depan musola itu Natal 2 tahun yang lalu masuk Islam. Saya nguping tak dikatakan. Kau ceramah, kemarin tak sampai keluar pakai kan kedengeran karena depan hanya selisih jarak 5 meter. Suaminya sudah, sekarang istrinya pas Natal dia langsung umroh. Tapi didampingi ibu-ibu sana. Sekarang anaknya katanya. Jadi banyak hadirin dengan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga itulah yang mengatakan nggak boleh, tapi boleh dengan syarat menunaikan hak sesama manusia, hak sesama tetangga. Sehingga dengan akhlak itu ternyata Islam. Saya cerita hari di Maharashtra tahun 94. Berapa banyak orang India yang kutemui dia katakan me mu'allaq ho, naya muslim ho. Dia katakan saya mu'allaq. Kenapa kau tertarik dengan Islam? Saya tuh Islam dahil karena kalian kiuman. Tahun 94 dia katakan kuliah Islam itu kaya, miskin, pejabat sama. Sementara kami yang kere ini nggak boleh kasta. Tidak ada kalau kata kasta. Tertarik dengan akhlak Islam, kebersamaan, duduk bersila, nggak ada yang dididikan sama, ada yang duduk miskin duduk situ, ada yang di sana, ada yang kaya karena terakhir datang belakang, akhirnya tertarik, akhirnya masuk Islam. Berapa orang yang saya ketemu? Ketika waktu makan saya bertanya, saya ini mu'allam, dia katakan gitu. Jadi begitu, sehingga begitu juga korban atau royal, sehingga ada pendapat tidak boleh karena masalah agama lakum dinukum dari kurban. Tapi mengatakan boleh sebagai menunaikan hak sesama tetangga, hak sesama manusia sebagai hamba Allah. Sudah. Nah kalau zakat di zakat fitrah memang ada panas. Nah, lihat daging kurban boleh orang kaya kan, hadiah. Kalau zakat nggak boleh, jadi kurban beda. Jadi kalau dia lihat bahwa mudah-mudahan itu dia bisa tertarik dengan Islam. Ya, paman Nabi dia beli kambing, katanya kasih. Wahai kata pembantunya, dia yang udah nggak apa-apa kasih. Ya kita tunaikan hak sebagai tetangga, hak sesama manusia. Paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu seperti ya, nggak apa. Tapi kalau orang Islam masih banyak belum kebagian, nanti dulu.
tapi kalau ada kelebihan hanya diberikan. Apalagi dia nolong. Seperti ya, Masih ada? Masih ada? Satu lagi, dua lagi, tiga. Ini jadi Ya. sebelum kita sholat itu kita kan nggak boleh makan, nggak boleh minum sebelum sholat. hadirin saya betul, saya akan luruskan. Sebentar, Pak. Ah. Kalau itu dianggap puasa, berarti kan larangan itu tidak ada makan minum dan yang membatalkan puasa. Iya. Apakah dihitung puasa atau enggak? Makasih. Hadirin, sebetulnya itu kan bukan puasa. Begini, maka kenapa saya mau sholat idul adha pun, mau khutbah pun saya minum air putih dulu. Aslinya begini, jangan salah ngomong. Sebaiknya kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat id kita makan minum dulu dengan maksud ini 1 Syawal bukan Ramadan lagi. Tapi sholat Idul Adha ini ya jangan makan minum dulu. Apa maksudnya? Supaya nanti yang pertama kali masuk ke lambung ini daging hewan kurban. Tapi kita kan panitia kita tidak seperti panitia di Arab, kering kan ngirisnya. Kalau nggak jaga kulit pun bolong-bolong sampai zuhur keroncongan kita. Itu aslinya. Kalau mau buka aslinya, kenapa? Kalau boleh jangan makan minum dulu. Ya, ketika masuk setelah bubar nunggu sebentar, mungkin 1 jam 2 jam, langsung masak, langsung yang pertama nyampe ke lambung itu makan yang sangat-sangat diberkahi Allah. Tapi kita nunggu nggak makan zuhur baru dibagikan. Umat mah kita. Itu maksudnya, tapi Indonesia nggak memahami. Itu maksudnya. Karena di Arabnya lincah, itu kayak orang menguritkan ayam, tukang ayam itu, ayam potongan, tinggal cuci, beli ikan kan, ya cuci. Nah itu maksud. Kalau kita kerja zuhur dibagikan keroncongan. Ya, jadi maksud. Tapi katanya bukan puasa. Puasa itu menandiri dari fajar shadiq hingga tenggelam matahari. Jadi bukan puasa. Kalau mengartikan puasa bahasa Arab imsak menahan diri boleh. Ya, karena puasa itu ada rukun. Makanya kalau kata istri sakit perut, ya makan enak apa. Karena maksud kita ini kan supaya disampaikan. Sekarang nggak makan minum. Pulang dari sholat id kita ngopi. Yang pertama kan sampai kopi, rokok, udun, asam. Maksudnya nanti supaya pertama sampai ke lambung ada daging kurban. Itu. Maka ngaji itu harus tuntas, saya bilang. Sampai sudah bubar pun tetap menahan supaya maksudnya kata Nabi itu yang sampai ke lambungmu makanan yang sangat diberkahi. Ya. Ya setelah itu ngopi aja lah, ketupat. Ya mungkin dapat pahala menahannya, wallahu a'lam. Ustaz, tambah mana itu Ustaz? Ya. Ustaz, kalau di hari raya Idul Fitri itu zakat fitrah itu dibagikan sebelum sholat didirikan, ditegakkan ya. Ya. Nah sekarang kalau kurban, daging kurban ini, apakah ada batas waktu sampai hari tasrik? Ada batas hari tasrik, ini 4 hari. Artinya kalau menyembelihnya, tapi kalau sudah sembelih harus habis. Kalau menyembelihnya, itu hari bisa kurban. Sebetulnya bahasa sudah hari keempat boleh. Tapi ketika sudah disembelih harus cepat dihabiskan. Enggak, pembagiannya Dibagikan, maksud saya. Pembagiannya itu apakah setelah tasrik boleh? Nggak boleh. Nah, oke, satu itu. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa menurut Imam Syafi'i boleh tidak boleh dijual. Sama sekali tidak boleh. Oke, sekarang pertanyaan kami, bagaimana kalau di Arab Saudi? Apakah mereka bermadzhab Syafi'i atau Imam Abu Hanifah? Karena itu ribuan itu. Betul.
Untuk Timur Tengah ini rata-rata kalau Hanafi Maliki dan sebahagian dia Hambali. Kenapa? Kurban di pondok kami itu 500 ekor unta, udah diapakan kulitnya? Akhirnya dijual ke kerjasama dengan kerajaan sepatu. Dijual. Nah uang itu masuk lagi ke kas pesantren untuk makan santri. Cukup untuk 1 tahun. 500 lebih unta. Sapi sekitar 300-an, kambing mungkin 12 atau 15. Jadi 4 hari itu, jadi orang tak pakai kresek lagi. Setiap pakai miskin dalam kupon suruh bawa ember masing-masing. Hari keempat yang 4 hari. Kita kan kresek ceceng-ceceng gini karena kosong. Lihat ada kikil, ada kulit, ada jerawat. Di sana jerawat tidak ambil buang. So hukum untuk makruh mazhab Imam Hanafi, jerawat itu makruh tahrimi. Makruh yang mendekati haram. Kemudian bercampur dengan kotoran. Dan kan kalau nggak bersih bau kotorannya masih ada. Sehingga dibuang, yang isi limpa, hati, jantung yang diambil. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kemarin saya ketemu Ustadz punya pondok pesantren yang di Tarahan. Ya. Saya ngobrol, menurut berita dari dia pernah ada selisih paham karena pada masa Ramadan di Simpang Gajah ini Enggal kan diadakan buka bersama anak-anak penghafal Al-Quran dari Kapolda. Jadi dia ada sedikit artinya perselisihan pendapat gitu, karena Kapolda berpendapat bahwa anak-anak itu yang berbuat itu pembacaan Al-Quran, mereka itu sumbangan dari orang kafir, katakanlah orang Hindu, orang Nasrani, menyiapkan makan minumnya di situ. Jadi kata Ustadz ini saya tak setuju tuh kalau begitu. Jadi saya merasa kan Islam ini kaya, kenapa enggak kita Iya. Jadi itu pendapat agak berbeda dengan Kapolda. Dia berpendapat tidak bisa. Jadi mana yang benar itu? Gini hadirin, amalan rohaniyah seseorang itu berpengaruh dari makanan. Sehingga Quran mewanti-wanti, makanlah yang halal tapi tidak cukup halal dan baik. Baik dan halal. The baik dalam arti ada gizinya. Itu. Lihat minuman Nabi, susu, madu. Kalau kambing yang paling muda dan kaki depan. Itu kan. Roti yang ini. Jadi kalau dari makanan yang dari non muslim itu tidak bagus. Boleh dibuktikan hafalan anak ini goyang. Boleh dibuktikan orang hafal yang Quran 30 juz nggak jaga makanan, makan dengan makanan orang yang masak tak sholat, ini hafalannya goyang bisa hilang. Sungguh boleh dibuktikan. Ponakan saya 30 juz hafal, anak abangku yang tertua, goyang. Akhirnya dia sudah tobat, istighfar, udah tuh makanan ibunya saja atau orang tertentu saja, akhirnya dia kembali lagi hafalannya. Ini berpengaruh betul, termasuk kita susah tahajud karena kita tak jaga makanan. Kadang cebok enggak, kecil enggak cebok yang habis sekali cebok kecil setil garis bawah. Ini pengaruh ke amalan rohaniah kita sungguh. Itu. Apa hubungannya? Dari pencernaan itu kan diproses ke hati, kan? Kan setiap suatu kerajaan ada rajanya, raja kerajaan tubuh kita hati. Perdana menterinya adalah saraf-saraf, menteri gubernurnya kaki, tangan, mata, kepala, kemaluan. Seperti itu. Dan rasa itu tepat. Seperti itu. Jadi kalau dia nyumbang untuk masjid non muslim, itu gampang saja, bangunkan ke WC, selokan, jalan-jalan sekitar masjid. Karena kalau dibangunkan ke masjid, sholatnya sah, namun tidak dapat pahala berjemaah. Innallaha thayyibun wa yaqbalu thayyiban. Allah itu maha baik dan menerima yang baik-baik saja. Makanan nggak bisa. Nah, kecuali memang nggak ada lagi dan sudah gemetar mau mati ini, nggak ada makanan kecuali dari orang non muslim itu darurat namanya. Terdampar di pulau pun nggak ada makanan lain kecuali ular piton, ya atau barang haram. Itu hanya darurat bertahan hidup. Itu lain lagi hukumnya. Ketika dia nggak mau makan, haram, nggak makan mati berdosa. Nah itu hukum sudah lain.
ketika itu. Misal terdampar kapal pecah, terdampar pulau kecil, nggak ada makanan kecuali babi. Dia nggak ngerti hukum. Kamu makan haram. Itu mati dia kelaparan, berarti berdosa. Ya, sementara kawan dia untuk bertahan hidup sambil datang pertolongan dia makan hanya satu bertahan hidup. Ya, itu tidak apa-apa, hukumnya beda. Dan arti tetap haram tapi dimaafkan. Tapi jalan keluarnya kalau begitu orang muslim itu memberi hadiah makanan kepada anak-anak habis Al-Quran yang diajar. Ya siapa pula yang menghubungi dia? Kenapa nggak minta-minta dengan yang lain? Kapolda mungkin yang terkait agama ini. Kapolda yang suruh ngaji. Kapolda yang ada itu. Enggak. Kapolda yang ngaji. Ya. Ya. Ya, bagus ya begitu. Ketika sayurnya oncom katanya nggak boleh, ketika daging dari non muslim itu daging boleh katanya. Ini ada ibu yang bertanya terakhir. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin ya walana walin ya wal akhirin ya zal qatil matin ya rahman masukin Allah masallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berangkat mereka tamu-tamu kota Nasusi kepada Arafah. Terimalah haji mereka menjadi haji yang mabrur mabrurah. Lindungi keluarga mereka ditinggalkan harta benda mereka. Mereka bersusah payah ya Allah mujahadah untuk mencapai ridho, mengorbankan sebagian hartanya, bergelut dengan lautan manusia berbagai macam tabiat itu, dan bimbing mereka ya Allah, tuntun mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Mudah-mudahan jerih payah mereka mendapat haji mabrur. Yang sudah melakukan ibadah haji pun semoga Engkau berikan haji yang mabrur dan mabrurah. Kami yang belum ya Allah berikan taufik bagi kami untuk meramaikan rukun Islam yang kelima. Kami rindu untuk menatap Baitullah, tawaf, rindu untuk sholat di sebidang tanah yang Kau hadirkan dari surga antara mimbar dan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan Kau perkenankan doa kami itu ya Allah, berkahi umur kami, rezeki kami, harta benda kami, keluarga kami, dan waktu kami. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna wa zidna ma'azab al-akhirah. Ya Allah, yang akan berkorban, terima hewan korban mereka dan yang sudah berterima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kehilafan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Ustaz. Lalu kami sampaikan minggu depan insyaallah.